Berita pertama diawali dengan persoalan sampah yang masih menjadi permasalahan pokok dalam rangka menciptakan pulang pisau bersih dan nyaman. Hal ini seiring dengan kebiasaan masyarakat yang masih sering dijumpai membuang sampah sembarangan. Tahun demi tahun, persoalan sampah diberikan porsi yang cukup dalam melakukan penyelesaian masalah sampah yang kian menumpuk di TPS, cara pengadaan mobil dan tempat penampung sampah dalam ukuran besar. Berikut pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dr. Andes Wartoni mengatakan, pada masyarakat ya, marilah kita bersama-sama. Ya, kalau kita punya tekad untuk membangun Pulang Pisau, ya, kemudian menciptakan Pulang Pisau ini menjadi kota yang bersih, indah dan sehat, ya, nah marilah bantulah pemerintah, ya, bantulah pemerintah. Jadi tidak hanya berharap kepada mereka yang menyapu dan mengumpul sampah. Berapa sih honor mereka? Ya. Jadi jangan dilihat bahwa mereka itu akan dibayar oleh pemerintah karena honor mereka juga sangat kecil. Itu. Jadi itu ya, oleh karena itu peran serta masyarakat secara menyeluruh itu sangat kita harapkan. Gitu. Jadi jangan melihat bahwa ini sudah ada petugas dan sebagainya, tetapi kita sebagai warga masyarakat yang baik, nah kita wajib untuk mendukung kebijakan untuk menciptakan Pulang Pisau ini menjadi Pulang Pisau yang bersih dan bebas sampah. Itu. Nah, terutama dari kita harus dari rumah itu untuk memilah sampah, mana sampah basah, mana yang menjadi sampah kering. Itu harus kita pilah. Itu. Nah, sehingga dari rumah itu sudah terjadi proses pemilahan, sehingga petugas-petugas sampah ini akan terbantu. Hal penting menurut Wartoni adalah bersama menyadari bahwa persoalan sampah adalah persoalan semua pihak, sehingga kunci ingin bersih maka kebersamaan akan dipatuhi semua pihak dalam tertib membuang sampah. Berita berikutnya. Dalam rangka meningkatkan hasil panen, para petani di Desa Mulyosari, Pandi Batu masih berharap dari air pasang surut dalam mengolah lahan selama ini. Saluran primer yang kurang berfungsi menyebabkan hasil tidak maksimal. Hal ini disebabkan tata kelola air yang ada banyak tersumbat oleh rumput dan ditambah lagi tata kelola air di lokasi sawah kurang memadai. Hal ini diharapkan diperbaiki seiring dengan rencana Pulang Pisau menjadi pusat ketahanan pangan nasional. Ali Bagus, salah seorang petani di desa ini, mengatakan bahwa dirinya selama ini mengolah lahan hanya mengandalkan air tada hujan, sehingga petani secara umum mengikuti alur air tersebut. Berbagai gangguan hama dan tata kelola air menjadi salah satu hal yang mendalam. Yang jelas kalau musim seperti yang kedua ini kan kaki 4 itu nak. Tikus. Ya. Tikus. Dan yang baru-baru ini ulat, Pak. Ulat. Tikus ulatnya. Kalau pupuk, Pak? Pupuk sudah disediakan sama pemerintah, sudah dilengkapi. Bibit. Ya, bibit, lain dan sebagainya. Terus masalah air, Pak? Masalah air di sini yang jelas tidak bisa diatur air. Jadi kita ini diatur oleh alam. Itu karena kan tadah batok. Bilang orang Jawa tadah batok. Sebenarnya kalau bagusnya kalau tanah sini gak kalah sama Belanti sebenarnya. Dikarenakan apa, di sini kan sama Belanti sejak awalnya kan Belanti kan mengenai zat asam kan paling kuat. Tapi berhubung di sana satu ya primernya lancar, kedua kalinya itu air bisa keluar masuk, lantas kapur dikuati terutama. Jadi tiap tahun misalnya 1 hektar 1,5 ton kapurnya. Jadi makin tahun makin menurun. Sekarang nggak diapor. Kalau tanah di sini terus sekarang dirinya berharap masa depan petani di Desa Mulyosari juga akan seperti petani di Desa Belanti Siam, sebab dari segi tanah juga sudah sangat memadai untuk dikembangkan di desa ini. Berita terakhir. Dilatar belakangi oleh dampak ekonomi masyarakat akibat COVID-19 di Kabupaten Pulang Pisau,
Organisasi Keagamaan Muhammadiyah menggelar aksi peduli COVID-19 dengan membagikan sejumlah bahan makanan kepada masyarakat umum. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Lembaga Zakat, Infak dan Sodaqoh Muhammadiyah atau Lasismu Pulang Pisau di depan Masjid Kyai Haji Ahmad Dahlan seputaran Bundaran Lintas Pulang Pisau. Ketua Lasismu Ahmad Hussein mengatakan bahwa prinsip kegiatan tersebut disediakan sebanyak-banyaknya, ambil secukupnya, dan siapapun boleh menaruh serta mengambil barang yang tersedia. Ini konsepnya adalah prinsipnya dari kita adalah kita gantung sebanyak-banyaknya, ambil secukupnya. Artinya siapapun boleh dan bisa menaruh barang-barangnya sembako di sini, dan siapapun juga yang memerlukan bisa mengambil barangnya di sini. Sampai kapan kegiatan ini dilaksanakan? Insya Allah selama masih ada donatur yang memberikan kepercayaan kepada kita, insya Allah ini akan terus dan tetap kita laksanakan. Setelah kemarin pada bulan Ramadan juga kita berbagi sembako dan juga berbagi takjil pada bulan Ramadan. Minat masyarakat untuk program seperti ini? Alhamdulillah, setiap pada hari ini tadi sudah kita pasang sampai 6 kali dan alhamdulillah sudah habis semuanya. Artinya masyarakat sangat antusias untuk mengambil dan juga menikmati artinya donasi dari kawan-kawan donatur. Sedikit harapan yang bisa disampaikan? Harapannya mudah-mudahan semakin banyak daripada donatur-donatur yang bisa peduli kepada kita semuanya, yang peduli kepada warga-warga yang terdampak, dan juga harapannya ke depannya mudah-mudahan wabah ini segera berakhir dan kita semua bisa kembali normal seperti biasanya. Sylvia Fajira, salah seorang warga, mengatakan bahwa aksi yang dilakukan Lasismu adalah aksi nyata guna membantu masyarakat yang membutuhkan dan terdampak COVID-19. Mbak, dengan aksi Lasismu ini tanggapannya gimana nih? Alhamdulillah semuanya bisa terbantu sedikit karena melihat musibah corona nih ya Kak, semuanya terdampak juga. Untuk sehari-hari, ya buat masak, buat apalagi kalau buat orang yang kurang mampu, insya Allah terbantu. Terima kasih banyak buat Lasismu. Diharapkan wabah COVID-19 tidak berlanjut lama, sehingga kesulitan ekonomi masyarakat tidak berlangsung secara berkepanjangan. Demikian tadi telah Anda ikuti seputar Pulang Pisau, berita informasi seputar Bumi Handap Babakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di edisi berita.